Assalamualaikum, hai guys, balik lagi nih bareng gue Maman di channel GF Station atau Good Friend Station yang artinya station bagi teman-teman yang baik seperti kamu. Ya kan baik, iya dong kan teman-temannya Maman gitu loh, pastinya baik-baik kan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini gue mau bahas tentang tapi kayaknya jangan pakai gue lo deh ya. Karena kalau di Lombok itu kata gue lo itu kurang familiar ya. Lebih sering kita menggunakan kata saya ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas tentang persamaan atau kosakata yang dalam bahasa Sasak dan bahasa Sunda itu sama, guys. Jadi pengucapannya sama, maknanya juga sama. Waduh, kok bisa gitu ya? Padahal kita kan terpisah ruang dan waktu loh. Kalau di Bandung itu WIB, kalau di Lombok itu WITA. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah. Terpisah dengan lautan juga loh, guys. Dengan jarak tempat yang sangat jauh banget loh di sana. Tapi kok bisa ya bahasanya itu ada yang mirip gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bahasa Sasak Lombok dan bahasa Sunda di Bandung, izinkan saya untuk membahas tentang kosakata yang sama pengucapannya dan juga sama maknanya. Pertama kita akan bahas tentang kata lada. Nah, kalau lada di Lombok artinya itu pedas, guys. Ternyata di Sunda juga, di Bandung, artinya juga pedas. Wah, ternyata bisa sama gitu ya, padahal kan jarak kita gitu jauh. Kemudian yang kedua, ada kata gedang, guys. Nah, kalau di Jawa kan gedang itu artinya pisang ya. Nah, tapi kalau di Lombok, gedang itu artinya pepaya. Dan ternyata di Bandung juga, di dalam bahasa Sunda juga, artinya itu pepaya. Kemudian kata batur. Nah, di sini di Lombok itu batur artinya teman. Dan ternyata di Bandung juga artinya bisa jadi teman, bisa jadi orang, guys, ya enggak? Nah, kalau di Lombok itu lebih tepatnya itu teman aja, jadi nggak bisa kayak orang. Kalau orang di sini dengan ya, kita bilang dengan kalau orang. Tapi kalau di Bandung itu batur itu bisa jadi orang ya kalau nggak salah ya. Ya nggak teman-teman Bandung. Tapi juga bisa bermakna teman juga kan. Jadi kayak, wih keren gitu loh. Ada kata yang sama, yang mirip gitu loh sama bahasa Sasak. Terus kemudian ada kata lamun. Lamun artinya di Lombok itu kalau. Dan di Bandung juga ternyata kalau, guys. Jadi sama. Contohnya misalkan, lamun aku makan, aku kenyang. Pasti orang Bandung juga paham kan? Yang artinya kalau aku makan, ya aku kenyang kan gitu. Kemudian ada kata lihat, guys. Nah, kalau lihat, ini khususnya kalau makanan ya. Misalnya kayak daging gitu loh. Kita makan daging terus keras banget kan, kayak keras banget. Ini kita bilang, wah dagingnya lihat banget gitu. Jadi kalau di Bandung juga sama, ternyata lihat kan kalau daging yang keras atau makanan yang keras yang susah dikunyah itu artinya kan lihat ya. Nah, di Lombok juga sama ternyata, kita menggunakan kata lihat juga. Wow. Kemudian, biwir. Kalau di Bandung kan kayak biwir berem-berem jawer hayem itu. Nah, di Lombok juga biwir artinya bibir, guys. Jadi sama. Jadi kalau di Lombok itu biwir adalah bibir dan di Bandung juga biwir yang artinya sama, bibir. Keren ya, bisa sama gini gitu. Kemudian ada kata pindang. Nah, di Lombok itu pindang artinya tongkol ya. Yaitu makanan sejenis ikan laut. Ikan laut kan? Iya dong, ikan laut, maksudnya ikan tawar ya. Pindang itu ikan laut. Bener nggak? Bener ya, teman-teman? Nah, jadi pindang itu artinya juga tongkol sama kayak di Bandung, di Sunda. Dalam bahasa Sunda juga artinya tongkol. Jadi kalau kita belanja di sini beli ikan, kita bilang, "Bu, beli pindangnya," gitu. Di Bandung juga sama ternyata beli pindang. Kemudian ada kata sekedik. Sekedik yang artinya di Lombok itu sedikit. Di Bandung juga sama, artinya sedikit, ya kan? Tapi di Bandung ada kosakata yang lain atau sinonimnya ya, yaitu seetik yang artinya sedikit juga. Tapi di Lombok kita hanya bilang sekedik atau sekejik ya dalam mungkin kalau di Lombok Timur pakai kata sekejik. Tapi secara keseluruhan kita bilang sekedik yang artinya juga sama, yang artinya itu dalam bahasa Indonesia sedikit. Kemudian di sini ada kata melong, guys. Nah, kalau di sini kata melong ini agak sedikit beda konteks ya sama bahasa Sunda. Kalau di Bandung itu melong itu artinya lihat gitu. Lihat nih, melong iya. Nah, gitu kan. Lihat nih gitu. Kalau di Lombok, melong itu artinya itu mata yang besar gitu loh, guys. Mata yang kayak melotot. Nah, ini namanya melong nih. Nah, bukan melototnya tapi memang bawaan lahir gitu loh. Kayak kita misalkan punya mata besar, mata gitu ya. Itu namanya melong. Mata orang ini sangat melong gitu. Mata orang ini sangat besar gitu loh. Nah, kalau di Lombok begitu, guys. Tapi kan sama-sama mata ya, sama-sama ke mata gitu loh. Cuman ada juga kata yang maknanya itu beda tapi sama pengucapan. Tapi ini lebih khusus kepada dialek atau bahasa yang digunakan di Lombok ya, bagian Sembalun atau Suralaga gitu yang menggunakan kata engke ya.
Jadi engke dalam bahasa Suralaga, Wanasaba, atau Sembalun yang ada di Lombok, itu artinya itu kamu, tapi dalam konteks yang kasar, guys. Jadi kamu dalam konteks yang kita bisa gunakan untuk anak yang lebih muda, atau buat anak kecil, itu nggak apa-apa pakai kata engke. Tapi artinya emang lebih kasar ya dibanding kata side. Nah, side di Lombok itu artinya kamu dalam konteks yang halus, atau pelinggih, pelungguh. Itu juga sama artinya halus banget itu kamu artinya. Tapi kalau di Bandung engke itu ternyata artinya tuh nanti. Jadi misalkan engke aku pergi, nanti aku pergi gitu loh. Engke abi pergi gitu. Nanti aku pergi. Jadi di sini ada kata yang juga sama pengucapannya tapi beda maknanya juga, guys. Wah, luar biasa ya, ternyata ada kemiripan dengan bahasa Bandung juga, bahasa Sasak. Nanti disalah artikan gitu loh. Jadi di sini saya disclaimer kalau di sini saya nggak ada tuh kayak menjelek-jelekan bahasa Lombok, bahasa Sasak, atau bahasa Sunda. Di sini justru kayak mengapresiasi gitu loh, dan kayak kaget kok kita ada kemiripan gitu. Oh, kita di sini punya bahasa yang kita terkonek satu sama lain dengan kosakata ini loh. Ternyata seseru ini ya gitu belajar bahasa, baik itu bahasa negara-negara ataupun bahasa di wilayah-wilayah Indonesia. Jadi kayaknya itu aja sih ya pada kesempatan kali ini video kita. Semoga menghibur dan semoga ada pembelajaran baru yang kita dapat dari video ini, karena di sini saya senang banget sih bahas-bahas tentang bahasa, terutama bahasa daerah saya sendiri yaitu bahasa Lombok yang ternyata ada mirip-miripnya sama bahasa di tempat lain ya, dengan bahasa Sunda misalkan di sini. Nanti juga mungkin bisa aja kita akan bahas tentang bahasa Sasak yang sama pengucapannya dan maknanya dengan bahasa Jawa. Tunggu aja guys ya. Tapi sebelumnya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan pastinya mari bergabung di GF Station ini. Dan mungkin kalau ada kesempatan nanti kita bisa meet up. Dan kalau udah monetisasi siapa tahu kita bisa giveaway buat teman-teman yang beruntung. Jadi kayaknya itu dulu ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dan see you soon guys. Bye.